hasil yang diperhitungkan dari pembagian tugas antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo ini, salah satunya yang paling nyata, setidak-tidaknya secara teoretikal, adalah bahwa kembalinya sebuah pemerintahan yang bersifat teknokratik yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, tetapi dengan pengawasan politik dari sebuah sistem demokrasi yang dikawal oleh Megawati Soekarnoputri. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Tanggal 29 Mei 2024, saya menulis di Harian Kompas, sebuah surat kabar terbesar di Indonesia tentang pembagian tugas antara Megawati dengan Prabowo Subianto. Judul yang saya berikan itu adalah Pembagian Tugas Ideal Mega Prabowo. Nah, ini penting untuk kita kemukakan di sini. Karena apa? Karena pasca pemilu 2024 dan kemudian penetapan KPU plus MK yang saya maksudkan di sini adalah Mahkamah Konstitusi tentang kemenangan pasangan Prabowo Gibran di dalam kontestasi presiden, itu telah memasuki sebuah periode, sering disebut sebenarnya adalah periode transisi. Tetapi yang saya maksudkan periode di sini itu adalah periode Prabowo Subianto sebagai dielek presiden terpilih itu menyusun kabinetnya. Di dalam konteks menyusun kabinetnya ini tentu banyak hal yang harus diperhitungkan oleh Prabowo Subianto. Yang pertama adalah bagaimana dia memformat politik parlemen di dalam mengkalkulasikan siapa dan pihak-pihak mana yang harus masuk di dalam kabinet. Yang kedua adalah legitimasi populer. Maksud saya populer di dalam konteks ini adalah dukungan rakyat. Nah, lazim berlaku di mana-mana seorang presiden yang terpilih, terutama di dalam negara berkembang, terutama pada sejarah politik Indonesia, itu adalah dukungan simbolik dari rakyat. Itu sangat dibutuhkan agar supaya legitimasi yang mereka peroleh, maksud saya pemerintahan yang dibentuk itu tidak hanya sebatas berapa banyak kursi yang ada di parlemen, melainkan apakah kemudian kabinet yang disusun itu mempunyai kekuatan simbolik. Kekuatan simbolik ini itu tidak bisa dihitung oleh besarnya jumlah anggota parlemen yang menjadi pendukung dari pemerintah, melainkan lebih dalam dari itu. Nah, di dalam situasi itulah kemudian kita melihat ada hubungan tertentu di dalam psikologi Prabowo Subianto untuk terus-menerus memperhitungkan posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dengan kabinet yang akan datang. Jadi secara instingtif sebenarnya Prabowo sangat menginginkan agar PDI Perjuangan masuk ke dalam kabinet yang akan disusun, yang pengumumannya tentu akan berlangsung pada akhir bulan Oktober atau awal bulan November tahun 2024 ini. Nah, akan tetapi di pihak lain, maksud saya di pihak lain di sini, itu adalah posisi dari PDI Perjuangan plus Megawati dan tentu saja kalangan pendukung partai yang loyal terhadap baik Megawati maupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sendiri, itu mempunyai catatan-catatan tersendiri tentang proses pemilu, terutama pada kontestasi presiden dan wakil presiden yang baru saja berlangsung pada tahun 2024 ini. Sangat diketahui oleh publik, ada rasa gelo, ada rasa kecewa dari Megawati Soekarnoputri, lalu kemudian dari seluruh selagorde Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebagai catatan, itu juga dirasakan oleh para pendukung Anies Baswedan dan
partai-partai yang mengawal proses pencalonan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di dalam kontestasi yang berlangsung pada tahun ini. Akan tetapi bagi Megawati plus PDI Perjuangan, catatan itu jauh lebih keren kalau kita gunakan bahasa atau terma yang ada di dalam masyarakat Betawi, yaitu perginya Joko Widodo atau Jokowi dari pelukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan kepergian tokoh sebesar Jokowi dari pelukan partai tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menimbulkan irisan yang lebih besar, kepedihan yang lebih besar dibandingkan misalnya dengan partai non PDI Perjuangan. Di dalam kata lain, Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa maupun partai-partai lainnya tidak merasa kehilangan sedalam seperti yang dialami oleh Megawati Soekarno Putri dan seluruh selagorde PDI Perjuangan. Dan di dalam situasi inilah maka timbul semacam ketegangan psikologis antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri secara personal maupun dengan PDI Perjuangan secara keseluruhan, dengan satu alasan, karena Jokowi itu berada di dalam faksi politik bersama dengan Prabowo Subianto. Jadi gangguan-gangguan yang bersifat psikologis ini itu tidak mungkin bisa terselesaikan di dalam waktu yang singkat. Sementara kemudian kita melihat sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto itu dikejar oleh waktu untuk segera berkinerja melaksanakan tugas kepresidenan, dan di atas segalanya janji-janji yang telah disampaikan selama masa kampanye kepresidenan dan wakil presiden tahun 2024. Disinilah kemudian kita harus berpikir dengan mengajukan pertanyaan, apakah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan plus Megawati itu harus masuk ke dalam kabinet? Tentu Mega tidak ingin masuk di dalam kabinet, tapi maksudnya adalah jajaran dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam situasi di mana ada semacam ketegangan psikologis yang berlangsung di antara dua pemimpin bangsa ini, Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Nah, daripada kemudian ketegangan itu dipelihara dan menimbulkan hal-hal yang bersifat destruktif bagi bangsa secara keseluruhan, maka saya kemudian mengusulkan pembagian tugas antara Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto. Megawati Soekarno Putri sesuai dengan nama partainya, yaitu Partai Demokrasi, maka pada hemat saya inilah saatnya Megawati plus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengambil sebuah keputusan yang tegas, a firm decision, a firm political decision, keputusan politik yang tegas untuk membangun dan mengembangkan di atas segalanya, membela demokrasi dengan tetap berada di luar pemerintahan. Ini sangat besar gunanya bagi bangsa secara keseluruhan, karena krisis demokrasi yang berlangsung sepanjang kontestasi kepresidenan dan wakil kepresidenan tahun 2024 ini itu begitu terasa. Tidak pernah di dalam sejarah para profesor dari seluruh universitas di Indonesia itu mengemukakan kerisauannya tentang terganggunya sistem demokrasi yang telah terbangun sejak 1998, yaitu sejak gerakan reformasi ini muncul dan kemudian berkembang, dan ide-ide tentang reformasi itu kemudian terefleksi di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pengertian lain, begitu kuatnya arus deras gagasan reformasi itu, sehingga kemudian keketatan dari konstitusi kita pun tidak bisa bertahan, sehingga perlu dilakukan amandemen. Tetapi kemudian yang muncul adalah kegeloan, kekecewaan
intelektual dari sebagian besar kaum terpelajar di Indonesia. Disinilah tempat dari Megawati dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengembalikan semangat demokrasi yang muncul pada 1998 itu dengan tetap berada di luar pemerintahan, dengan melakukan kepemimpinan di dalam politik parlemen yang memberikan inspirasi dan harapan kepada rakyat bahwa demokrasi itu tidak mudah dibelokkan, bahwa demokrasi itu tidak mudah dilemahkan. Jadi inilah usul saya agar Megawati Soekarnoputri dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu tetap berada dan memperkuat politik parlemen dengan tujuan membangun, membina, dan membela demokrasi yang untuk ukuran waktu masih seumur bayi itu. Selanjutnya, untuk Prabowo Subianto, saya mengusulkan kepada tokoh yang terpilih ini menjadi presiden untuk membangun sebuah sistem pemerintahan dengan mengindahkan semangat teknokratik. Semangat teknokratik yang dimaksudkan itu adalah memilih tokoh-tokoh, orang-orang yang akan didudukkan pada posisi tertentu di dalam susunan kabinetnya sebagai orang-orang yang memang mampu berkinerja secara teknikal dan profesional, agar supaya pemerintahan yang bersifat teknokratik itu bisa dimulai kembali. Dan usul saya ini sebenarnya adalah kelanjutan dari apa yang diingat oleh publik tentang ayahnya, yaitu Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Tercatat di dalam sejarah sebagai seorang ekonom besar, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo itu bersama dengan Widjojo Nisisastro adalah peletak dasar dari pembangunan ekonomi Orde Baru yang bersifat teknokratik itu. Walaupun ketika reformasi muncul pada 1998 dan pemerintahan Orde Baru rontok karena itu, banyak sekali kritik-kritik yang disampaikan tentang teknokratisme pembangunan Orde Baru. Di tengah-tengah kritik itu, kita kemudian disodorkan oleh sebuah hasil studi dari seorang ekonom, yang kemudian ekonom itu mendapatkan hadiah Nobel tentang, dalam dua tanda kutip, lurusnya atau tepatnya kebijakan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada masa Orde Baru. Jadi, di dalam konteks ini, teknokratisme itu adalah sebuah warisan intelektual yang diterima oleh Prabowo Subianto, bukan saja dari sang ayah, yaitu Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, melainkan juga oleh lingkungan di mana Prabowo Subianto pernah menjadi bagian integral dari masa Orde Baru. Karena itu, teknokratisme ini itu kemudian menjadi tugas dari Prabowo Subianto agar supaya jalannya pembangunan ekonomi, jalannya alokasi kekuasaan ekonomi dan alokasi kekayaan bangsa ini itu bisa berlangsung dengan lebih produktif dan kemudian lebih memberikan hasil konkret bagi kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Apa kemudian hasil yang diperhitungkan dari pembagian tugas antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo ini? Salah satunya yang paling nyata, setidak-tidaknya secara teoretikal, adalah bahwa kembalinya sebuah pemerintahan yang bersifat teknokratik yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, tetapi dengan pengawasan politik dari sebuah sistem demokrasi yang dikawal oleh Megawati Soekarnoputri. Ini menurut saya adalah sebuah kesempatan sejarah yang ditawarkan baik kepada Megawati Soekarnoputri maupun kepada Prabowo Subianto bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan.